uh, bobot juga dari buah padi ya, dan batang padi juga itu sangat kecil. Ternyata padi Impari 32 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Oke sahabat Inspirasi Petani, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat Inspirasi Petani, saat ini kita sudah berada di Demplot padi ya, atau tempat pengamatan padi kita ya, yang dari Inspirasi Petani. Dan yang di samping kiri saya ini adalah padi khusus jenis varietas Mekongga, dan di sini adalah jenis padi varietas Impari 32. Dan sebentar kita akan melihat bagaimana perbandingan dan perkembangannya ya di minggu ke-13 ini. Dan 2 minggu lalu saya tidak melaporkan karena lagi terkendala kesehatan ya. Dan saat ini kita akan menyampaikan hasil pengamatan di minggu ke-13 ini. Nah, mungkin sahabat Inspirasi Petani sudah bisa melihat jenis padinya, dan tidak lama lagi ya, atau beberapa hari ke depan padi ini akan dipanen. Nah, tentunya yang ditunggu-tunggu adalah berapa sih hasil dari padi ini ya. Nah, kalau cukup kecil ya untuk demplot saya ini, yang ini saja satu petak ini, dan yang ini untuk Impari 32 cukup kecil saja. Nah tentunya video ini sangat diperuntukkan untuk sahabat Inspirasi Petani yang ingin memilih jenis tanaman ya, atau padi untuk ditanam selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama mari kita lihat secara dekat bagaimana perbedaannya. Oke, check it out. Nah, sahabat Inspirasi Petani, inilah wujud dari penampakan jenis padi varietas Mekongga ya. Nah, untuk secara detailnya, yang pertama untuk tinggi tanaman dari jenis padi Mekongga ini itu berkisar sampai 90 cm ya ke atas ya. Nah, untuk jumlah bulir untuk per satu malainya itu berkisar 215 ya, sampai 230-an ya. Nah, untuk tipe daunnya itu daun bendera ya. Ini untuk proses pemupukan cukup sederhana juga ya, karena kelangkaan pupuk ini wah luar biasa sekali. Ini cuma satu kali pemupukan saja. Dan proses pengendalian hamanya juga cukup sekali juga, walaupun intensitas serangan dari walang sangit di masa generatif awal itu cukup luar biasa juga ya. Dan untuk kondisi batang saya pikir ini sangat kokoh ya. Untuk kondisi batang dari jenis padi Mekongga ini ya, sangat kokoh, besar-besar juga ya, jadi bisa menopang buah yang cukup berat juga ya. Untuk serangan hama di jenis varietas Mekongga ini di masa generatif, yakni biasa serangan hama burung emprit ya, atau burung pipit dengan walang sangit, tetapi intensitasnya cukup tinggi juga di masa generatif awal, namun bisa kita kendalikan. Dan yang lainnya saya pikir tidak ada ya. Kalau untuk serangan lainnya selain walang sangit dengan burung emprit ya, hanya di masa vegetatif itu cukup banyak juga ya kendalanya ya, mulai dari padi menguning dan lain-lainnya banyak ya. Bisa dicek di video saya di pengamatan tiap minggunya ya. Kalau untuk seperti beluk ya, atau padi hampa itu tidak terlalu banyak ya, saya perhatikan ya, seperti ini beluk atau padi hampa. Ini diakibatkan oleh ini, ada bentuk serangan yang ada di batang ya. Jadi
perkembangannya tidak normal, jadi sehingga pengaliran nutrisi dari bawah sampai ke atas tidak sampai, sehingga padi ini menjadi hampa atau kosong ya. Ini kalau di masa vegetatif namanya sundep, kalau di masa generatif namanya beluk. Jadi itu perlu yang kita ketahui perbedaannya ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju padi Impari 32. Nah, selanjutnya kita sudah berada di demplot padi khusus Impari 32 ya. Nah, sudah kita bisa lihat penampakannya. Ini padi Impari 32. Yang pertama kita lihat tinggi tanaman ya. Ini tinggi tanaman itu berkisar ya 90 cm ya sampai 110 cm ini. Nah, untuk kondisi tanamannya, kalau Impari 32 ini daun bendera ya. Ini tegak semua ini. Padi pada sudah merunduk. Kalau untuk serangan di akhir-akhir ini ya, ini yang paling parah banyak di serangan hama burung emprit ya. Ini kita bisa lihat. Padinya rusak akibat serangan burung emprit atau burung pipit. Nah, kalau untuk kondisi batang ya saya pikir kecil-kecil ya, agak kecil dari kondisi batang. Nah, sama ya di Mekongga juga ini ada padi hampa ya atau bluk. Untuk serangan hama walang sangit itu tidak terlalu parah ya di usia seperti ini, namun di usia pertama generatif awal itu cukup parah juga untuk serangannya, namun bisa kita kendalikan dengan cepat ya, sehingga kita bisa mengurangi bentuk serangannya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan dari jenis padi Impari 32 dengan varietas Impari bukan Impari, jenis padi Mekongga ya dengan Impari 32 ini. Nah, tentunya saya pernah juga membaca komen-komen dari teman-teman atau sahabat inspirasi petani bahwa padi Impari 32 itu mudah roboh ya. Nah, ternyata setelah saya tanam dan saya buktikan dengan melihat kondisi fisik ya dari tanaman itu sendiri, melihat dari bobot juga dari buah padi ya, dan batang padi juga itu sangat kecil. Ternyata padi Impari 32 itu mudah roboh ya. Nah, seperti kita bisa lihat ini nih. Nah, ternyata dugaan ternyata sahabat inspirasi petani juga tidak mengada-ngada bahwa jangan tanam Impari 32 di musim penghujan. Inilah akibatnya mudah roboh dan sangat berbeda dengan varietas Mekongga ya. Nih. Dan inilah salah satu nampak ya bahwa ternyata padi Impari 32 itu mudah roboh. Jadi sudah terbuktilah dari hasil pengamatan ini. Jadi sarannya untuk sahabat inspirasi petani, upayakan menanam varietas Impari 32 itu di musim apa ya, kemarau lah, jangan pas kena di musim penghujan. Dan seperti inilah jadinya kita sudah mau panen dan ternyata sudah masuk musim penghujan dan ini roboh. Nah, dibanding dengan varietas Mekongga ya, tinggi sama-sama 90 cm. Mekongga itu cukup kokoh, tetapi varietas Impari 32 cukup rentan roboh, dan inilah dampaknya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat inspirasi petani. Oke, mungkin itu saja saya cukupkan ya. Jangan lupa di subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.